Iblis itu ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Dia bagian daripada jin. Kenapa Ingat Tuhan nggak? ciptakan jin? Ngelola bumi kayak kita sekarang. Ketuanya namanya iblis. Dan menjadikan manusia sebagai ujian buat iblis. Mau nggak dia nurutin perintah Allah? Semuanya sujud pada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis nggak mau. Dia membangkang pada Allah. Nah maka ya udah, berarti karena dia membangkang, dia bilang sama Allah, ya Allah, aku membangkang pada Engkau, tapi kamu tahu nggak sih yang kamu ciptain manusia ini adalah sebenarnya mereka juga jahat sebenarnya. Mereka juga sebenarnya nggak layak nih. Apa kata iblis? Kasih aku waktu, aku mau goda setiap anak Adam. Aku mau goda nih setiap anak Adam. Aku nggak akan biarkan mereka untuk kemudian taat pada Engkau dan balik lagi ke surgamu. Nggak bakal. Maka Allah bilang, aku kasih kamu waktu, goda. Oh jadi Tuhan tuh mengizinkan iblis untuk menggoda kita semua. Iya. Karena iblis bilang kan, dengan keagunganmu ya Allah, aku minta waktu. Tapi kok bisa dia kepikiran gitu ya di mana kayak misalnya kamu berkumpul sama temen-temenmu nih, Iya. kamu pada baik semua nih. Tiba-tiba kamu kayak jadi jahat sendiri, itu kan kayak lumayan aneh ya sebenarnya. Enggak lah. Sifat, oh itu enggak Enggak lah. Tapi maksudnya sifat itu dia contoh dari siapa? Maksudnya Fair. Tuhan sendiri kan ngajarin Fair. baik. Tapi waktu zamannya Allah itu kan nggak ada yang jahat kan Betul. anggapannya. Kok bisa dia kepikiran untuk berbuat jahat? Jadi gini, malaikat itu tidak diberikan pilihan kayak kita. Jadi dia nggak punya free will. Sedangkan jin sama manusia itu punya free will. Oke. Bebas dalam Bebas. Ketika iblis nggak ada kita, dia beribadah terus dan jadi the best. Tapi begitu ada kita, kelemahannya dia adalah bukan ngelihat orang-orang yang pintar atau disuruh ibadah lebih bagus, tapi ngelihat orang yang newbie. Ketika dia lihat newbie, muncul sombong. Sombong itu artinya kata Rasul meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Jadi dia bilang, apa sih nih orang nih, baru diciptain juga biasa aja, kenapa dia gantiin gue? Lu ngelihat ada orang misalnya baru muncul misalnya, lalu kemudian nggak follow lu akan mikir, siapa sih ini? Kok pendatang baru nggak follow gue? Nah itu yang terjadi di iblis. Iblis merasa ketika manusia diciptakan dan suruh sujud kepada manusia, dia muncul rasanya. rasa negatif itu gara-gara memang Allah menciptakan free will untuk Pada dua jin. makhluk ini. Karena free will Dari Tuhannya itu udah menciptakan free will itu. Free will, intinya bisa jahat bisa baik, ya dan itu pilihan. pilihan. Kalau malaikat tuh nggak punya pilihan. Maka namanya free. Nah itu maksudnya dia mencontoh dari siapa? Menurutku ya, tidak harus sebenarnya mencontoh sih sebenarnya. Jadi gini, contoh misalnya ketika Allah bilang ini, sujudlah semua kepada Adam, maka dia bisa milih sujud, dia bisa milih tidak sujud. Itu kan artinya free will kan, tidak harus ada contoh kan. Nah maka dia bilang, aku nggak mau. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak mau? Jawabannya apa? Karena manusia diciptakan dari tanah, aku dari api. Yang ngajarin dia siapa? Kalau api lebih bagus daripada tanah. Makanya akhirnya kesimpulan ketika kita belajar adalah justru keahlian daripada iblis adalah buat narasi-narasi yang nggak benar. Problem daripada seluruh dunia pada saat ini adalah misinformation. Maka ketika ada orang dia diinformasi salah, dia bisa berbuat sangat sadis kan. Gitu. Oke. Udah menjawab belum?